Halo semuanya, kamu-kamu yang di sana yang sedang kuliah online atau yang berencana ingin kuliah online secara online, atau kamu emak-emak yang merasa bahwa saya di rumah aja, saya pengen dong mengembangin diri. Nah, hari ini saya ingin berbagi tentang tips sukses kuliah online. Jadi ceritanya, sukses itu berapa sih? Ya, tentu saja kalau secara akademik ukuran sukses adalah ketika nilai kita bagus kan. Nah, semester ini teman-teman saya ingin share, ini saya perlihatkan ya dulu nilai saya semester ini. Check it out. Halo teman-teman, jadi ini adalah nilai semester ini ketika saya mengaksesnya di SIA UTAC ID daftar nilai pencarian. Saya masukkan ID-nya, akan keluar nilai seperti ini. ID maksudnya ID mahasiswa ya, akan keluar nilai seperti ini. Berapakah nilainya? Ya, saya terdaftar di UT Samarinda, di sastra Inggris, di semester 2 tahun masa ujian 2021 ini, mengambil 5 mata kuliah, yaitu Bahasa Indonesia, Tata Bahasa dan Komposisi, Bahasa Indonesia Merangkum, Pengantar Linguistik Umum, Translation 3 and Pro. Total SKS-nya 18 dan semua nilainya dapat A, sehingga nilai indeks prestasi semester ini adalah 4. Ini baru ya, baru bisa diakses 29 September 2020. Yuk, mari ikuti ya tips-tips dari saya mendapatkan IP yang IP 4, sukses kuliah online. Terima kasih. Ya, teman-teman sudah lihat kan bahwa di semester ini nilai saya itu mendapatkan IP 4,00. Artinya semuanya perfect, semuanya mendapatkan nilai A. Nah, teman-teman, hari ini saya ingin berbagi 5 cara untuk mendapatkan kuliah yang sukses dan IP 4. Yang pertama-tama, saya akan berbagi berdasarkan pengalaman saya secara pribadi ya, kuliah di UT. Ini masuk ke semester 6 sekarang, dan di semester sebelum-sebelumnya juga umumnya saya dapat 3, tetapi yang perfect semester yang lalu saya mendapatkan nilai 4. Yang pertama, kalau menurut saya tips yang pertama yaitu be efficient. Artinya kan kita tahu bahwa kalau di UT itu mengerjain pekerjaan tugas-tugas kuliah itu kan hanya dalam waktu seminggu. Jadi kita harus punya planning. Katakanlah ya, mungkin kita mengambil 6 mata kuliah atau 5, maka kita harus merencanakan bahwa dalam 3 hari pertama saya sudah harus mengerjakan semua tugas-tugas yang berkaitan dengan diskusi. Dan kemudian jika ada tugas-tugas di minggu hari ke-4, 5, 6, saya harus mengerjakan semua tugas-tugas. Kalau di UT itu kan setiap minggunya selalu ada pembelajaran, ada 8 inisiasi, dan setiap minggu itu ada tuton ya, untuk semua mata kuliah, dan itu waktunya hanya seminggu. Nah, kemudian di minggu ketiga dan 7 itu ada tugas. Nah, kita pun harus punya planning dalam waktu seminggu ini gimana supaya waktu kita bisa se-efisien mungkin. Katakanlah kita punya planning, kalau saya tekniknya, saya suka misalnya hari pertama itu sudah harus ngabsen semua. Kemudian di hari Selasa mungkin semua materi-materi yang disiapkan di dashboard mata kuliah di semester itu ada, saya bacain, saya nonton videonya itu di hari Selasa dan Rabu semuanya. Kemudian di hari selanjutnya, Kamis, Jumat, Sabtu, itu saya mulai mengerjain. Misalnya katakanlah ya, yang selalu ada itu kan ada diskusi. Jadi saya selalu efektif menyelesaikan semua diskusi-diskusi itu untuk semua mata kuliah. Kemudian tips yang kedua menurut saya dari kelima itu, yang terutama adalah be kooperatif. Itu kan sering banget para tutor-tutor, mentor-mentor itu memberikan informasi bahwa memberikan kita reminder, pengingat untuk tugas-tugas. Nah, kita mesti bekerja sama dengan tutor-tutor. Katakanlah ya, kita bisa berhubungan mungkin melalui chatting pribadi
Kalau dia mau menginformasikan, katakan bahwa ya saya sudah saya akan mengerjakan tugas sesuai dengan yang ditugaskan. Kemudian mungkin kalau kita sudah selesai mengerjakan atau kita mengirimkan tugas, kita juga menginformasikan. Dan juga jika ada misalnya informasi-informasi atau pemberitahuan dari administrasi UT, penyelenggara pendidikan, kalau bisa kita juga be kooperatif, kita melakukannya atau minimal kita punya respon. Dan yang paling menurut saya yang ketiga itu adalah bahwa kita juga on time. Katakanlah ya bahwa waktu untuk mensubmit diskusi itu hanya seminggu, ya udah on time, minimal hari-hari tertentu kita tidak pernah lepas. Jangan pernah mengirimkan tugas lebih dari waktu yang ditentukan. Katakanlah kalau di UT itu 7 hari. Berarti Senin, Selasa, Rabu. Nah kalau saya setiap mata kuliah saya planning mata kuliah, katakanlah saya ngambil 5. Hari pertama dan kedua saya sudah harus mengirimkan tugas katakanlah mata kuliah 1 dan 2 di hari selanjutnya, seperti itu. Jadi ada bisa on time, tepat waktu, bahkan sebelum hari H. Kadang-kadang jika tidak ada tugas yang betul-betul membuat paper dan sebagainya, di hari keempat justru semua diskusi-diskusi saya sudah masuk dan saya sudah mengirimkannya. Nah mungkin yang keempat sebagai sama seperti mungkin dalam kita bekerja atau belajar ya, yang paling terutama menurut saya tips keempat itu adalah be profesional. Artinya be profesional ini ketika misalnya kita mengerjakan tugas, katakanlah ya membuat tulisan, itu kita buat referensi, kita menjawab sebaik-baiknya, bukan karena pendapat pribadi tetapi ada ahli yang mengatakannya. Demikian juga ketika kita merespon sebuah diskusi, itu kita tampilkan bahwa referensi kita dari mana gitu kan, kita kopas, kita taruh paling bawah bahwa ini adalah berdasarkan pendapat siapa. Dan juga yang kalau kita menjadi seorang profesional, jangan pernah kita menjadi plagiat. Plagiat itu artinya mengakui itu karya orang lain, sehingga menjadilah profesional bahwa itu bukan pendapat kita pribadi. Atau at least kalau kita membaca banyak sekali referensi, kita katakan bahwa ini dari hasil dari membaca atau dari kumpulan bacaan-bacaan yang kita baca, sehingga kita juga punya pendapat seperti itu. Jadi itu yang tips keempat. Dan yang kelima, yang terakhir, be kind. Artinya gini, di dalam komunitas perkuliahan online ya, mungkin memang secara pribadi kita tidak mengenal teman-teman kita, tetapi minimal be kind. Artinya kalau ada informasi-informasi yang kita terima, apakah dari UT atau kita mengetahui informasi dulu, jangan lupa di share. Share itu bisa melalui komunitas-komunitas online ya, atau mungkin juga grup-grup WA atau berbagai cara. Nah dengan demikian saya percaya bahwa teman-teman akan ketika kuliah online akan sukses dengan menerapkan 5 strategi ini. Yang pertama be efficient, kemudian yang kedua be kooperatif, yang ketiga be on time, yang keempat adalah be profesional, kemudian yang kelima adalah be kind. Semoga membantu. God bless you.